Oke, Wajar Kisah malam ini datang dari salah satu wawak kita yang bernama Azam. Halo Bang Azam. Jadi Wawak Kisah ini tuh bermula pada saat Azam ngerantau ke Pulau Sulawesi pada saat dia ini bekerja menjadi pegawai koperasi harian atau koperasi yang menyalurkan pinjaman ke masyarakat dengan sistem angsuran harian. Nah, di sana Azam nginap di mes yang memang sudah disediakan sama perusahaan. Jadi mesnya ini jadi satu sama kantor Wak gitu. Tugasnya Azam waktu itu adalah menagih cicilan atau menagih hutang semua nasabah yang tersebar di... Halo teman-teman, selamat datang kembali di Hanel Jerangkong. Sebelum mulai, saya minta maaf kalau bahasa Indonesia saya masih kurang lancar. Saya orang Indonesia asli yang lahir di Tiongkok, jadi terkadang masih kesulitan menyusun kalimat dengan baik. Buat yang baru bergabung, Jerangkong adalah Hanel yang membahas dan menguji berbagai konten misteri viral yang sering beredar di internet, terutama yang mengaku berdasarkan kisah nyata. Kali ini kita akan membahas kisah wanita monyet yang diceritakan oleh Nadia Omara dengan tokoh utama bernama Azam. Namun sejak awal cerita, saya sudah menemukan beberapa kejanggalan. Banyak klaim besar disampaikan tanpa bukti yang bisa diperiksa. Suara-suara misterius hanya berdasarkan pengakuan saksi. Dan berbagai kejadian aneh selalu muncul dalam situasi yang sulit diverifikasi kebenarannya. Apakah ini benar-benar kejadian mistis? Ataukah hanya cerita yang dibuat semakin menyeramkan agar terdengar menarik? Yuk kita tonton videonya. 7 desa dalam satu kabupaten. Ini kita sebut aja desanya A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Nah, untuk urutan nagihnya juga harus sesuai sama urutan desa yang udah aku sebutin tadi, Wak. Dimulai dari desa A yang paling dekat sama kantor sampai nanti ke desa G yang paling jauh dari kantor, which is paling ujung nih. Nah, Azam waktu itu masuk kerja dari hari Senin sampai hari Sabtu dari jam 8 pagi sampai seselesainya. Nah, biasanya semua pegawai itu baru selesai nagih hutang sekitar jam 9 malam. Kadang pun masih lanjut lagi lembur bikin laporan di kantor sampai tengah malam. Kayak gitu terus sistem kerja mereka. Nah, waktu awal bekerja, Azam masih ditemanin sama salah satu seniornya untuk menagih hutang ke desa-desa tadi. Tapi setelah 1 minggu bekerja, barulah Azam dilepas nagih sendirian. Udah gak ada pendampingan lagi. Awalnya semua berjalan lancar, Wah. Azam mulai terbiasa sama ritme kerja di sana. Dia juga udah hafal nih sama rute jalan menuju ke 7 desa tempat dia nagih hutang. Dan FYI, Wah, setiap berangkat ke desa-desa tadi, Azam ini pasti ngelewatin jalan aspal sempit khas pedesaan yang masih asri. Nah, jalan dari desa A sampai desa D itu yang masih relatif aman-aman aja dia. Dari desa 1 sampai desa 4 masih aman. Tapi memasuki desa E sampai desa G itu jalanannya makin sepi. Sepanjang jalan tuh cuma ada pohon-pohon dan juga beberapa warung di pinggir jalan. Sepi. Dan ada satu jalan di dekat desa E, desa kelima yang gelap kali. Ini kalau malam udah malam datang nih, itu pasti gelap karena memang nggak ada penerangan dan pohon-pohonnya itu juga rimbun kali nih dekat jalan di E itu. Nah, selama 2 minggu bekerja, Azam nggak pernah ngalamin kejadian aneh apapun, baik di kantor maupun di desa-desa tempat dia nagih hutang ini. Tapi setelah 1 bulan kerja di sana, disitulah Azam mulai ngalamin beberapa gangguan di kantornya. Awalnya gangguannya masih ringan-ringan aja. Kadang waktu lagi lembur malam nih, Azam suka dengar suara langkah kaki di lorong kantor. Padahal waktu dicek nggak ada siapa-siapa. Pernah juga beberapa kali dia ini ngerasa kayak ada orang yang berdiri di belakangnya waktu dia lagi kerja. Waktu ku tengok nggak ada juga, kosong. Terus Azam ini juga beberapa kali dengar kayak ada suara monyet, Wak. Suara monyet saut-sautan dari arah belakang kantor. Entah itu betulan suara monyet atau bukan, tapi yang jelas suara monyet itu terdengarnya aneh gitu loh, Kadang suaranya dekat, macam ada di dalam kantor itu. Kadang jauh, kadang dekat lagi, habis itu kadang jauh lagi. Dan biasanya munculnya waktu suasana kantor tuh lagi sepi-sepinya. Tapi anehnya selama kerja di sana, Azam nggak pernah sekalipun ngelihat ada monyet berkeliaran di sekitar kantor. Nggak pernah ada. Kawan-kawan aku juga nggak pernah ngeliat ada monyet. Dan nggak cuma Azam aja deh, Wak, ya. Beberapa pegawai lain juga sesekali suka ngalamin hal yang serupa. Tapi karena kejadiannya nggak terlalu sering dan tidak ada yang betul-betul ngelihat sosok aneh secara langsung di kantor itu, mereka milih buat ya udah nggak usah terlalu ngambil pusing ya kan. Azam menganggap itu cuman salah lihat aja atau mungkin karena lagi kecapean gitu kan. Toh dia ini juga baru 1 bulan kerja di situ. Aku nggak mau resign dia cuman karena hal-hal kayak gitu. Apalagi waktu itu nyari kerja tuh susah kali. Jadinya ya udah Azam bersikap biasa aja dan dia tetap fokus sama pekerjaannya. Walaupun udah ada gangguan-gangguan di kantor. Tapi ternyata makin dibiarkan, gangguannya malah makin banyak.
Dan makin lama kok ya makin ekstrim. Bahkan pernah dalam satu hari Azam ini ngalamin banyak kejadian menyeramkan secara berturut-turut dari siang bolong Nadia sampai malam. Masuk ke kejadiannya. Jadi, pada suatu hari ini, seperti biasa Azam berangkatlah nagih hutang sekitar jam 8 pagi. Dia motoran, kurang lebih 30 menit untuk sampai di desa A. Desa terdekat dari kantor itu 30 menit. Nah, pas nyampe di sana, Azam mulai ngedatangin rumah nasabah satu persatu gitu kan. Azam ketok pintu rumah mereka, terus sudah dibuka, mereka ngobrol seadanya sama nasabah sambil nerima dan mencatat tagihan masuk. Habis itu dia pamitan tuh. Terus lanjutlah lagi ke rumah nasabah lain yang ada di desa A. Nah, pas sampai di rumah seorang nasabah yang kita sebut aja namanya Oma Santi, Azam ngetok pintu juga. Oma gitu kan. Awalnya nggak ada yang nyaut diketok lagi sama Azam sambil agak sedikit berteriak aku Nat. Oma permisi, ini Azam dari koperasi katanya. Oma gitu. Tapi udah diketok berkali-kali nggak ada juga suara apapun dari dalam. Azam mikir, oh mungkin si Oma lagi nggak ada di rumah gitu ya. Jadi udah Azam nih mau lanjut nagih lagi ke nasabah lain. Tapi pas Azam nih baru mau jalan ke motornya, baru balik badan ini, tiba-tiba ada yang teriak dari dalam rumah. Iya bang, sebentar, saya keluar katanya gitu. Tapi suaranya kedengeran kayak suara cewek yang masih muda Nadia. Padahal itu Oma Santi itu umurnya udah 70-an tahun. Dan setahu si Azam, Oma tuh tinggal sendirian. Azam mikir, oh tadi itu mungkin suara anak atau cucunya Oma yang memang lagi nginep di sana, lagi berkunjung ke rumah kali gitu ya. Jadi udah di situ Azam nungguin di tempat dia berdiri tuh. Sampai si cewek ini keluar. Tadi kan katanya, bentar bang, saya keluar, kata gitu kan. Aku tunggu udah di luar. Tapi beberapa menit ditunggu, nggak ada siapapun yang keluar dari pintu tuh. Aku balik lagi ke depan pintu, aku ketok lagi. Sambil agak lebih teriak lagi, Oma, ini saya masih di luar ini, saya masih nunggu nih, Oma, gitu kan. Nah, dengar teriakan itu, baru ada yang keluar dari rumah. Tapi bukan Oma Santi atau keluarga yang keluar, melainkan ada abang-abang tetangga sebelah rumahnya Oma Santi yang keluar. Si abang ini bilang, Oma Santi lagi nggak di rumah, bang, dia keluar kota sama keluarganya. Katanya, hah? Keluar kota? Tapi tadi saya dengar ada suara cewek nyaut dari dalam rumah bang, katanya. Nggak ada bang, pintu rumahnya jadi kunci kok. Cobalah cek. Salah dengar abang tuh. Apa mungkin abang dengar suara adik perempuan saya ya? Soalnya dia lagi teleponan, kata si abang tetangga ini. Dan waktu aku ngecek, nah dia memang betul itu pintu rumah Oma ini kekunci. Cuman dalam hati aku nih ngebatin, itu kayaknya nggak mungkin lah Nat. Nggak mungkin tadi itu suara adiknya si abang ini. Orang suaranya sejelas itu dari dalam rumahnya Oma kok. Nah di sini sebenarnya si Azam udah mulai ngerasa ada yang janggal Cuman ya udahlah, Azam nggak mau terlalu mikir yang gimana-gimana. Mungkin dia salah dengar, apalagi juga abis ini masih banyak lagi nih tagihan yang harus aku urus. Aku cuma bilang, oh ya udahlah bang, makasih ya bang ya gitu. Dia lanjut lagi nih nagih hutang ke desa berikutnya. Dibiarin aja lah panggilan tadi ya kan. Nah, pergi lagi dia nih. Singkat cerita, dia ke desa B, desa C, sampai desa E. Dari desa 2 ke desa 5, semua penagihan berjalan lancar, nggak ada apa-apa. Sampai sekitar jam 2 siang nih, Azam pun istirahat bentar sambil makan siang di sebuah warung pinggir jalan yang ada di dekat desa E. Jalan yang kanan kirinya ada banyak pohon kalau Sampai menit ke-7, saya pribadi belum percaya dengan semua yang disampaikan dalam cerita ini. Dari awal yang saya lihat hanyalah rangkaian kesaksian dan pengalaman pribadi. Masalahnya, kesaksian bukanlah bukti. Jika seseorang mengaku mendengar suara aneh atau mengalami kejadian tertentu, itu belum otomatis membuktikan bahwa kejadian tersebut benar-benar bersifat gaib. Contohnya suara monyet yang disebut sering terdengar. Menurut saya, suara seperti itu bisa memiliki banyak penjelasan. Bisa berasal dari hewan sungguhan, bisa salah dengar, atau bisa juga berasal dari sumber lain yang tidak diketahui. Sampai ada bukti yang lebih kuat, saya tidak melihat alasan untuk langsung menghubungkannya dengan hal mistis. Kemudian ketika Azam mendatangi rumah Oma Santi dan mendengar suara perempuan dari dalam rumah, saya juga tidak langsung menerima kesimpulan yang diarahkan oleh cerita. Kita tidak tahu dari mana suara itu berasal. Kita juga tidak memiliki cara untuk memverifikasi apakah kejadian tersebut benar-benar terjadi seperti yang diceritakan. Hal lain yang membuat saya ragu adalah seluruh informasi yang disampaikan masih bergantung pada narasi tokoh. Tidak ada rekaman suara, tidak ada foto, tidak ada video, dan tidak ada bukti yang bisa diperiksa secara independen oleh penonton. Secara objektif, ketika sebuah klaim luar biasa diajukan,
seharusnya dibutuhkan bukti yang kuat pula. Sampai menit ke-7 ini, bukti seperti itu belum saya lihat. Yang ada hanyalah cerita yang dibangun secara bertahap untuk menciptakan suasana tegang dan penasaran. Karena itu, posisi saya saat ini tetap sama. Saya belum percaya bahwa kejadian-kejadian yang diceritakan benar-benar berkaitan dengan sesuatu yang supranatural. Saya masih menganggap penjelasan yang lebih masuk akal dan lebih sederhana jauh lebih mungkin dibandingkan penjelasan mistis. Mari kita lanjutkan menonton videonya. Malam gelap itu. Dia dia makan di situ, di warung situ. Siang tapi ini jam 2. Pas lagi makan siang, Azam lihat ada cewek, Wak, lewat depan warung itu. Cewek tuh nggak pakai sendal, dan pakaiannya serba hitam. Dan kepalanya botak plontos. Botak licin plontos. Yang bikin aneh, cewek tuh nggak cuman jalan aja, Nan. Tapi dia melotot semelotot itu ke arah aku. Kayak gitu. Kayak nggak suka gitu nengok aku. Aku lagi makan, itu dia lewat aja. Dia nggak nyamperin. Dia lewat. Dia belok ke tikungan jalan. Itu waktu dia belok tikungan tuh dia pun masih kayak gini. Sampai berbalik kepala dia tuh nengok. Kayak gitu. Baru habis belokan itu si cewek udah nggak kelihatan lagi, itu udah nggak melototin aku lagi. Sampai berputar kepala ini melototin aku. Apa nih? Aku nanyalah ke ibu warung, Bu, maaf Bu, tadi tuh cewek plontos yang lewat depan warung nih warga sini kah Bu, katanya. Yang mana Nak? Dari tadi nggak ada orang yang lewat perasaan, kata si ibu itu. Tadi loh Bu, ada cewek buta lewat depan sini, katanya. Salah lihat mungkin lagian, masa iya ada cewek kepalanya botak? Warga sini nggak ada yang kayak gitu Nak, kata si ibu. Waktu dengar itu merinding aku tiba-tiba, Nat. Apa aku tengok tadi sejelas itu di jalan, gue lumayan lama juga dari jalan sampai belok habis itu hilang. Jelas-jelas tadi ada cewek kepala botak lewat depan mataku lewat warung ini. Sempat pula aku beradu tatap kok sama dia, ya kan. Nah di situ Azam udah agak mulai ngerasa ada yang aneh sama hari itu, karena sepanjang siang itu kan dia berarti sudah ngalamin 2 hal aneh kan. Yang pertama dengar suara cewek di rumah Oma Santi, ya kan. Terus yang kedua ngelihat cewek kepala botak plontos dekat warung itu. Tapi ya udah, Azam lagi-lagi nggak mau terlalu mikirin, karena abis ini aku harus lanjut lagi nih nagih hutang ke F dan G, ya kan. Ini baru 5 desa, ada 2 desa lagi. Aku nggak mau mikirin itu lagi, nanti takut ngeganggu kerjaan aku. Akhirnya udah selesai makan, Azam bayar makanan tadi. Sekitar jam 3 sore dia lanjut motoran ke desa ke-6, desa F. Dah. Di desa F semua berjalan lancar, Wak. Dah aman nagih-nagihnya. Terus sorenya Azam lanjutlah ke desa terakhir nih, di desa G. Nah FYI, Wak, di desa G ini jumlah nasabahnya itu yang paling banyak. Jadi butuh waktu lama untuk nagih satu persatu ke rumah-rumah yang ada di desa G. Tapi walaupun yang ditagih ini banyak, biasanya Azam ini tetap bisa nyelesain nagih itu sebelum jam 9 malam. Nah sebanyak-banyaknya nasabah jam 9 malam sudah kelar. Dah ditagih lah itu rumah 1, rumah 2, rumah 3 aman. Mereka juga pada aman, kooperatif semua nasabah pada bayar seperti biasa. Tapi lama-lama aku ngerasa kok jumlah nasabah yang kutagih ini kayak nggak habis-habis ya. Bahkan beberapa kali aku tuh ngerasa pernah datang ke rumah yang sama, ngobrol sama orang yang sama, bahkan nerima setoran dari orang yang sama juga. Kayaknya udah kesini lah aku. Dan pada waktu aku cek catatan ini, cek buku catatan, nama-nama yang dia tagih itu tetap berbeda. Aku cek kan, enggak deh, beda. Tapi kok kayak pernah kesini aku ya. Apa ya? Rasanya jadi macam mutar-mutar di situ-situ aja tuh loh, Wak. Gegara itu, Azam nih baru sampai di rumah nasabah terakhir di desa G itu sekitar jam 11.20 malam. Setengah 12 malam. Which is itu di rumahnya salah satu nasabah namanya Pak Teguh. Dia itu rumah terakhir di desa G. Lama kali itu, udah jam 9 lewat. Terus gak lama waktu udah nyampe depan rumah Pak Teguh, ada telepon masuk dari Pak Budi. Ini atasan aku, Waktu diangkat, suara Pak Budi ini kedengaran agak ngegas gitu. Kok di mana? Udah jam berapa nih kok gak balik ke kantor? Semua kawanmu udah pada setor, tinggal kau aja yang belum, kata Pak Budi. Pak maaf Pak, ini saya baru selesai nagih Pak. Abis ini saya OTW pulang dari rumah terakhir nih. Yaudah cepat-cepat balik kantor, kata si Pak Budi. Oh siap Pak, katanya. Azam pun dah ditagih Pak Budi apa segala, nggak begitu lama di situ kan. Balik dia, tancap gas nih pulang ke kantor. Udah selesai dari rumah Pak Teguh, rumah terakhir di desa G. Balik dia lagi. Nah di perjalanan pulang, Wak, Azam ngelewatin jalan yang sama persis kayak waktu berangkat dong, ya kan. Termasuk ngelewatin jalanan sepi dan gelap yang ada di dekat desa E. Sebelum nyampe di jalan itu, Azam sesekali masih papasan sama motor, sama mobil dari arah yang berlawanan. Tapi begitu Azam belok ke tikungan dan masuk ke jalan dekat desa E,
Di situ udah mulai ngerasa hawanya udah beda. Memang selalu kayak gitu. Nah, itu jam 9 atau jam 9 kurang lewat situ pasti hawanya udah beda di dekat jalan desa ini. Dan entah kenapa malam itu suasana itu kerasa lebih sunyi, lebih mencekam dari biasanya. Nggak ada suara motor dari kejauhan, nggak ada suara angin, bahkan suara-suara alam tuh yang biasa masih terdengar kayak udah lenyap gitu aja. Yang terdengar tuh cuma suara mesin motor aku sendiri. Dah sepi kali dalam hati aku kan. Selain itu udara di sana tuh juga kayak pengap gitu. Dada aku aja tuh sepanjang jalan tuh macam sesak. Kugas lo motor tuh kencang-kencang kan sambil baca-baca doa. Nah, pas hampir sampai di ujung jalan desa itu, dari kejauhan Azam ngelihat kayak ada sesuatu yang lagi berdiri di tengah jalan. Pas jarak motor tuh makin dekat sama si sesuatu ini, di situ aku bisa lihat dengan jelas ada yang berdiri ya, tapi monyet berdiri, dia nggak lagi jongkok, nggak lagi duduk, dia lagi berdiri kayak lagi makan sesuatu di salah satu tangannya, terus tangan kirinya megang kayu. Awalnya aku pikir itu monyet biasa aja lagi turun dari hutan pinggir jalan, dia kebetulan lagi tegak aja sambil pegang tongkat sama makan gitu kan. Tapi waktu lampu aku nyorot, lampu motor makin dekat tuh, makin dekat makin nyorot muka si monyet itu. Astagfirullah, betapa terkagetnya si Azam karena yang dia tengok itu bukan kepala monyet, melainkan kepala seorang wanita yang rambutnya botak plontos. Jadi tuh badannya monyet, kepalanya orang, cewek, kepala botak. Dan muka si cewek itu mirip kali sama cewek kepala botak plontos yang ku tengok waktu makan di warung siang tadi. Itu mukanya pucat, matanya melotot ke arah si Azam, bibirnya nyering. Astagfirullahaladzim, syok lah si Azam. Astagfirullah, gitu. Langsung dia nggak kabur, dia nggak balik badan, dia ngegas, ditabraknya lah itu sudah gitu. Tanpa sadar Azam memang nggak tahu lah, itu entah aku sengaja, entah memang aku nggak sadar, aku tabrak si sosok itu. Waktu aku tabrak bukan dia yang tercampak, aku yang terjatuh di tengah jalan tuh. Itu terasa sama jatuh, pingsan aku di situ. Pingsan, begitu bangun badanku kerasa ya Allah sakit, itu semua sakit. Tapi pas aku periksa tangan, kaki, lutut aku tuh nggak ada luka sama sekali. Padahal semalam tuh aku sadar betul aku jatuh, aku sempat ngerasa kulit aku bergesekan langsung sama aspal tuh, ngerasa aku, tapi nggak ada luka sama sekali. Spontan ku tengok HP lah ya kan, HP ada HP ku itu jam menunjukkan pukul 11.20 malam. 11.20 malam. Dan yang makin bikin kaget lagi, waktu ku tengok sekitar itu aku nggak dekat ujung jalan desa itu. Aku ternyata masih di depan rumahnya Pak Teguh. Rumah nasabah desa terakhir ada desa G. Aku di situ. Padahal sebelumnya dia kecelakaan dari mana, di dekat desa E. Lokasinya lumayan jauh dari desa G ya kan, GFE. Di sini aku. Pak Teguh ada di sana. Dia bilang, alhamdulillah nak, bangun juga kau. Tadi kau pingsan waktu mau pulang dari sini, katanya. Makin kaget lah lagi aku. Udah dia apa ini? Kayak mana ceritanya kok bisa aku pingsan di rumahnya Pak Teguh? Orang aku seingat itu dari aku kecelakaannya di dekat desa Dan tadi jam berapa? 11.20 waktu aku tengok HP itu kan. Itulah terakhir kali aku nengok, memang udah jam 11.20 waktu aku nyampe rumah Pak Teguh. Harusnya kan waktu aku udah jatuh itu udah lewat dari 11.20 jauh ya kan. Kenapa bisa jam 11.20? Azam langsung nanya lah ke Pak Teguh, Pak apa nih Pak? Betul saya pingsan di sini Pak. Tadi saya kecelakaan di dekat desa Pak. Pak Teguh jadi ikutan bingung lagi. Kecelakaan apa nak? Orang tadi habis Isya kamu datang ke sini narik tagihan, tapi pas mau pulang kamu tiba-tiba pingsan di dekat motor. Makanya saya bawa kamu masuk nak. Pak bentar Bu, tapi saya tadi nagih ke sini sekitar jam 11.20 loh kan Pak. Ingat saya. Enggak nak, enggak. Kamu kesini sekitar jam 9 malam, kata Pak Teguh. Kan habis Isya, saya bilang. Hah? Apa nih? Aku langsung hitung-hitung dalam kepala nih, Nak. Jam 9. Kalau betul aku datang ke rumah Pak Teguh jam 9 malam nih, berarti selama lebih dari 2 jam terakhir, semua yang dia alami itu cuma terjadi pada saat dia pingsan dong, ya kan? Termasuk soal nagih nasabah yang kerasa nggak habis-habis. Dia dapat telepon dari atasannya tadi kan, dia ngelihat sosok wanita monyet sampai dia kecelakaan. Itu berarti apa itu? 2 jam tuh apa tuh? Mimpi aku. Tapi nggak mungkin mimpi. Orang senyata itu kok. Awalnya nggak percaya aku, Nat. Nggak percaya aku kalau aku tuh lagi mimpi atau lagi apa, aku nggak tahu lah itu. Tapi waktu aku cek riwayat teleponku, HP
HP. Ternyata memang nggak ada telepon masuk dari atasanku. Nggak ada. Ku cek motorku, aman-aman aja motorku. Nggak ada tanda-tanda rusak abis kecelakaan. Di situ berarti sosok wanita monyet dan kejadian aku kecelakaan itu pasti betulan fix aku mimpi. Tapi kok senyata itu. Tapi kok ya badanku sakit semua rasanya. Itu di situ aku betul-betul bingung, sebingung-bingungnya, pikiranku udah nggak karuan lagi Nadia. Cuma di sisi lain masih bersyukur juga aku karena masih selamat aku kan. Tadi aku kecelakaan nggak jadi kecelakaan kan berarti. Dan di situ Azam juga mutusin nggak mau nyeritain mimpinya yang sefull itu ke Pak Teguh. Dia mau aku mau balik aja sekarang karena udah larut malam dan takut kena omel sama atasannya. Azam langsung pamitan lah sama Pak Teguh. Saya pamit balik ya Pak ya. Makasih udah nolongin saya. Iya nak, hati-hati kamu ya. Jangan ngebut-ngebut katanya. Iya Pak katanya. Azam keluarlah sambil ngegas motor, gas balik ke mes atau ke kantornya. Di sepanjang jalan Azam masih ketar-ketir pasti Wak. Takut kalau nanti si wanita monyet tuh memang nggak ada dalam mimpi aku tuh betulan muncul nanti di jalan dekat desa tadi ya kan. Itu sepanjang perjalanan itu nggak ada putus doaku. Terus waktu udah masuk nih lewat G, F, E, waktu udah masuk jalan dekat desa E itu makin kugas lagi motor aku. Dan itu biasa aku paling kencang 60 km kan. Malam itu bisa 80, bisa 100 kugas motorku. Gitu. Nah lagi-lagi waktu mulai masuk jalanan dekat desa E itu hawa udah langsung berubah nggak enak, suasana suci gelap sunyi kali ya kan. Makin lagi aku kencangin doaku. Untungnya pas sampai di ujung jalan aku nggak ngelihat sosok wanita monyet itu dekat ujung jalan waktu dia terjatuh tuh nggak ada. Tapi di situ di tempat yang aku ingat kali, tempat yang sama persis kayak waktu aku nengok si sosok wanita monyet dan kecelakaan dalam mimpi aku itu. Sekilas aku ngelihat kayak ada kayu tergeletak di tengah jalan dan ada banyak serpihan kaca gitu nah, sama ada kayak kayak ada sesuatu yang patah gitu, seolah-olah kayak ada yang baru aja kecelakaan di situ. Terus waktu aku tengok lagi tuh kayu tuh bentuk kayu yang tergeletak itu kok mirip ya sama apa yang dipegang si sosok wanita monyet dalam mimpi Azam tadi. Itu nggak iya. Astagfirullah, jangan-jangan yang tadi aku alami itu bukan mimpi itu. Betulan kecelakaan nih. Tapi kalau memang betul aku kecelakaan, kok ya aku nggak luka? Kok ya motorku nggak rusak? Kok ya aku malah terbangunnya di sana, di rumahnya Pak Teguh? Itu aku udah nggak bisa lagi berpikir positif aku udah nggak masuk akal ini. Cuman nggak mungkin aku berhenti di situ kan, udah panik aku, udah takut, makin kugas motor aku itu gitu. Sampai itu perjalanan dari desa ke kantor yang biasanya tuh butuh waktu 1 jam tuh itu cuma 30 menit tembus mau. Akhirnya aku ngegasnya malam itu. Udah Azam pikir setelah sampai kantor gangguannya berhenti dong ya kan. Belum Wak. Nyampe dari kantor, Azam langsung buru-buru naik ke lantai 2. Ini ruangan kerjanya. Begitu nyampe sana, beberapa pegawai masih duduk Wak, di meja masing-masing. Di situ mereka semua natap Azam kebingungan. Apa kau? Soalnya Azam udah ngos-ngosan kayak gitu, kayak abis dikejar sesuatu lah gitu. Di saat yang sama Pak Budi ini tadi atasannya si Azam juga kelihatan bingung. Dia samperin si Azam, Zam, kamu nggak apa-apa? Badanmu ada yang luka nggak? Nah waktu dengar badanku ada yang luka nggak? Waktu dengar itu kaget lakukan. Azam pikir Pak Budi ini tahu soal mimpi Azam yang kecelakaan itu. Tapi kalau memang Pak Budi tahu, dia taunya dari mana? Kan itu cuma mimpi. Dan Azam ini juga belum nyeritain soal kejadian tadi ke siapapun kan. Even Bapak Teguh juga dia nggak nyeritain. Belum dijawab sama si Azam, Pak Budin malah nanya lagi, rokok saya mana Azam katanya. Makin bingung lagi lah si Azam. Ngapa kok tiba-tiba Pak Budin nanyain soal rokok pula nih? Aku jawab, Pak saya nih baru nyampe Pak. Saya baru ambil setoran. Bapak nggak ada nitip beliin rokok waktu saya di jalan katanya. Ketawa Pak Budi. Lucu kau. Jelas-jelas kau tadi udah balik Zam. Kau udah laporan sama aku. Terus barusan aku suruh kau pergi ke warung bentar beli rokok. Tapi belum ada 5 menit nih. Kau udah balik lagi. Ku kira kau ngebut. Makanya tadi ku tanya, ada yang luka nggak badanmu? Takutnya kau jatuh pula di jalan saking ngebutnya. Itu kata speechless lah aku. Itu ya Allah, rasanya otak aku tuh udah nggak sanggup lagi mencerna apa yang baru aja aku dengar dari si Pak Budi nih. Apanya nih? Aku jelasin lagi sama Pak Budi. Pak, saya nih betulan baru aja pulang dari nagih. Tengok nih Pak, setorannya masih saya bawa. Pak, tadi saya pingsan Pak di rumah nasabah terakhir. Makanya saya kemalaman pulangnya. Nah waktu dengar itu makin ketawa Pak Budi. Sama yang lain, kawan-kawan aku yang lain itu juga macam kayak nggak percaya gitu. Soalnya dari POV mereka semua lihat Azam udah balik ke kantor dari tadi.
dari tadi ya. Beberapa pegawai juga ngelihat si Azam duduk di mejanya, terus nggak lama dipanggil sama Pak Budi, tak mungkin laporan apa kayak gimana. Abis itu keluar disuruh beli rokok. Enggak weh, aku baru pulang aku. Sebab berdebat tuh enggak apanya, kok orang semua pada nengok kok balik kok. Ngantuk kok ya. Itu berdebat kami tuh, dan sampai di situ udah muak aku kan, aku bilang, cek CCTV, nggak percaya kalian. Cek biar jelas kalau memang aku baru pulang ini, katanya. Setuju Pak Budi, Wak. Akhirnya mereka semua nih pergilah ke ruangan monitor kan, mau ngecek CCTV. Mereka semua ngamatin aktivitas di ruang kerja itu dari jam 8:30 malam sampai jam 1 malam, Wak. Di rentang jam itu yang mereka cek. Azam yang betul, Wak. Di situ Pak Budi sama yang lain dibuat shock gegara yang terekam di CCTV. Memang betul ya, kalau Azam baru pulang ini barusan jam 1 malam ini dia baru pulang. Sedangkan beberapa jam sebelumnya yang katanya Azam udah pulang duluan terus disuruh beli rokok ini, itu sama sekali nggak ada di CCTV. Nggak ada. Ya Allah, langsung merinding aku. Semua yang ada di situ juga langsung merinding. Dan karena dari semua cerita Pak Budi ditambah juga bukti CCTV, berarti kan kemungkinan tadi tuh ada sosok yang nyerupain Azam, iya dong, datang ke kantor saat dia lagi pingsan di rumahnya Pak Teguh. Di rentang-rentang jam 9 itu masih di rumah Pak Teguh aku tuh. Makanya waktu aku udah pulang kan udah jam 11 lewat lebih itu kan. Waktu aku masih di rumah Pak Teguh, aku nggak diteleponin, aku nggak di-chat-chatin karena mereka taunya aku udah balik. Di sana aku udah balik. Semua lihat, semua kawan-kawannya lihat, Nat. Itu ada sekitar 6-7 orang lah di sana. Lihat kok ada aku tuh duduk di situ. Nah, di situ tuh waktu dia pada heboh itu kan semua diam. Pak Budi dia lebih fokus waktu kayak. Nah, kita kumpul dulu semua. Disuruh ngumpul nih sama Pak Budi. Terus itu Pak Budi bilang, sebenarnya dari dulu waktu di sini nih saya memang sering ngerasa ada kejadian-kejadian kayak gini sih. Maksudnya kayak ada yang datang tapi bukan dia, kayak gitu loh, Wak. Tapi selagi kita nggak macam-macam, insya Allah nggak akan ada hal buruk yang terjadi sama kita. Ini bukan kali pertama, kata dia kayak gitu. Nah, waktu dengar itu sebenarnya aku udah greget juga. Nah, dia pengen nyeritain semua kejadian yang sudah aku alami tadi malam. Bukan tadi malam, hari ini gitu kan. Tapi aku nggak mau bikin yang lain tambah takut lagi. Soalnya kan kami tinggal di sana ya kan. Jadi ya udahlah, nanti aja aku ceritain. Pak Budi ngajak, udah oke, semua berdoa dulu, baru nanti habis sudah selesai kerjaannya istirahat. Jam 2 malam tuh, Nat, kami baru udah selesai laporan, menyempat-nyempatkan bikin laporan itu. Udah selesai, balik ke mes, tidurlah di kamar masing-masing. Untungnya malam itu aku udah nggak diganggu lagi, Nat. Aku bisa tidur gitu. Ceritanya masih lanjut, Wak. Keesokan harinya nih, besok harinya betul. Sebelum semua pegawai berangkat nagih hutang, Pak Budi kan ngumpulin lagi nih semua pegawai di ruang kerja kan. Mereka briefing dan doa bersama lagi. Setelah selesai, semua pegawai pun bersiap mau ngambil motor di tempat parkir. Nah, buat masuk ke tempat parkir itu, mereka tuh harus keluar dulu lewat pintu depan, yang pintu depan kantor ini menghadap langsung ke pagar depan dong, ya kan. Baru aja nyampe depan pintu, set buka pintu, itu semua kami ada di sana, dikejutkan sama penampakan sebuah bangkai monyet yang tergantung di pagar kantor tuh. Monyet, bangkai monyet, badannya besar, bulunya lebat dan baunya tuh udah nyengat kali. Dan yang bikin serem, bangkai monyetnya tuh nggak ada kepala. Jadi cuman badan, tangan, kaki sama ekor. Kepalanya nggak ada. Heboh lah di sana semua kan, ada yang teriak, ada yang langsung mual-mual, bahkan ada yang langsung masuk lagi ke dalam kantor saking takut. Sementara aku nge-freeze di situ, aku tegak ya, di situ udah keringat dingin aku kan. Dan aku langsung teringat sama beberapa kejadian janggal yang aku alami dari awal kerja di sini sampai kejadian kemarin. Itu yang tiba-tiba terpikir, masuk dalam otak aku, Nadia. Mulai aku sering dengar suara-suara monyet waktu lagi lembur, dengar suara cewek di rumah Oma Santi, ngelihat sosok perempuan kepala botak dekat warung, sampai dimimpiin sosok wanita berbadan monyet yang kepalanya botak. Semua langsung terpikir di situ. Dan semua kejadian ini kan mayoritasnya kan berhubungan sama binatang monyet, ya kan, Wak? Aku jadi curiga nih, jangan-jangan semua teror yang aku alami selama ini ada kaitannya sama apa yang ada depan mataku nih, bangkai monyet tanpa kepala yang tergantung depan pagar kantor ini. Nah, barulah di situ aku ceritain semua kejadian yang sudah aku alami kemarin ke Pak Budi dan ke kawan-kawan semua. Aku ceritain. Nah, dari situ, Wak, beberapa pegawai juga ada juga nih yang ikut speak up soal gangguan yang mereka alami di kantor. Semua, aku juga pernah gini gitu kan semua. Nah, dari semua gangguan itu yang udah di tahap mengganggu kali ya, inilah kiriman bangkai monyet nggak ada kepala ini. Kami yang ada di situ takut kalau kantor mereka ini memang lagi diteror sama sosok tertentu, atau mungkin kami dapat kiriman dari orang yang memang nggak suka sama kami gitu. Akhirnya setelah dengar itu,
Pak Budi menilai ini gangguannya udah nggak biasa. Jadi pagi itu juga Pak Budi manggil salah satu kawannya yang juga orang pintar, kita sebutnya namanya Pak Wahyu, untuk datang ke kantor. Nyampe Pak Wahyu di kantor, Pak Wahyu sempat kaget tuh ngelihat ada bangkai monyet di pagar ya kan. Akhirnya dia pun izin mengitari area kantor sambil baca-baca doa. Terus dia minta kami semua buat nurunin itu bangkai monyet, dikubur di dekat kantor. Langsung tuh pagi itu jadi kami agak ngaret buat nagihnya. Selesaikan itu dulu. Setelah selesai Pak Wahyu ngajak semua pegawai untuk doa bersama. Terus Pak Wahyu minta Azam dan pegawai lainnya cerita apa yang selama ini mereka alami. Ceritain lah ini, aku yang paling panjang ceritain. Tas semua ceritain. Barulah habis itu Pak Wahyu bilang, aku nggak tahu apakah semua kejadian yang kalian alami ini ada hubungannya sama bangkai monyet apa enggak. Tapi yang jelas ini bangkai ini nih memang sengaja digantung sama orang yang ngegantung di situ. Mungkin warga sini, mungkin juga nasabah yang nggak suka sama kantor ini. Dah, itu pertama. Nah, soal suara yang ada di rumah Oma Santi, perempuan kepala botak, wanita setengah monyet yang kau tengok Azam, aku nggak bisa memastikan itu apa. Tapi kalau semua gangguan itu muncul dalam waktu yang berdekatan sama bangkai depan ini, bukan tidak mungkin ada pihak yang sengaja ngirim gangguan berbentuk wanita monyet untuk nakut-nakutin orang-orang yang kerja di kantor ini gitu. Jadi dapat kirimannya berupa itu. Takutlah kami semua di situ kan. Ada kawan aku nanya, terus biar kita nggak diganggu nih gimana Pak? Selama kalian kerja di sini, mungkin kalian akan tetap ketemu hal-hal kayak gini. Tapi udah, kalian nggak usah takut. Yang penting perbanyak doa dan jaga ibadah kalian. Insya Allah nggak akan sampai terjadi hal-hal buruk. Tadi kantor ini juga udah kupagarin sama doa. Semoga setelah ini udah nggak ada lagi gangguan yang aneh-aneh, kata Pak Wahyu. Dan untungnya betul Wak, manjur memang doa itu. Setelah Pak Wahyu datang, didoain, kami juga perbanyak lagi doanya. Gangguan-gangguan yang mereka alami perlahan-lahan mulai berkurang, walaupun sesekali masih ada juga kejadian-kejadian aneh Nan. Sampai sekarang Nan, aku nggak tahu pasti apakah semua teror itu tuh memang ulah seseorang yang sengaja ngirim gangguan atau memang ada sesuatu yang selama ini ngikutin mereka. Tapi yang jelas saat ini atau saat itu Azam masih bertahan kerja di sana selama beberapa bulan sebelum akhirnya dia resign dan pindah ke kota lain. Begitu ceritanya. Oke Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami sama Azam waktu dia lagi kerja menjadi pegawai koperasi. Azam yang awalnya niat ngerantau untuk dapat penghasilan yang lebih baik ya kan Wak ya, malah harus berhadapan dengan serangkaian kejadian mistis yang sampai sekarang pun itu nggak akan bisa aku lupain. Dan juga sampai sekarang masih jadi tanda tanya besar sih dalam hidup aku. Entah sosok wanita monyet yang aku tengok kemarin itu atau waktu itu tuh betul-betul ada, atau cuman gangguan yang sengaja dikirim sama orang. Aku juga nggak tahu entah siapa sosok yang nyerupain diri aku di dalam kantor itu. Entah juga kejadian yang aku kecelakaan itu betulan apa cuman mimpi, dan apa hubungannya semua kejadian ini dengan bangkai monyet yang ditemukan depan kantor tuh aku nggak tahu jawabannya. Sampai hari ini Wak, Azam masih belum menemukan jawaban pastinya. Dan sebenarnya kita juga nggak harus tahu jawaban pastinya kan Wak. Yang kita dengar kan cerita horornya, itu horor kok bisa gitu ya? Serem kan Wak? Beda gitu kan seremnya. Terima kasih Bang Azam sudah berbagi cerita horornya di kami semua. Oke teman-teman, setelah melewati menit ke-7, justru disinilah cerita mulai bergerak ke arah yang menurut saya semakin sulit dipercaya. Pertama, kita mendapatkan kejadian di rumah Oma Santi. Azam mengaku mendengar suara perempuan muda dari dalam rumah yang mengatakan akan keluar, tetapi setelah ditunggu tidak ada siapapun yang muncul. Lalu tetangga menjelaskan bahwa rumah itu sedang kosong dan pemiliknya sedang berada di luar kota. Kalau saya pribadi, bagian ini belum bisa dianggap sebagai bukti apapun. Kenapa? Karena seluruh kejadian hanya berdasarkan ingatan satu orang. Tidak ada saksi lain yang mendengar suara tersebut. Bahkan tetangga yang berada di lokasi justru memberikan penjelasan yang lebih masuk akal, yaitu kemungkinan suara berasal dari tempat lain. Memang Azam merasa suara itu berasal dari dalam rumah, tetapi perasaan seseorang mengenai arah suara tidak selalu akurat. Apalagi di lingkungan yang sepi, pantulan suara bisa membuat seseorang salah memperkirakan sumber suara. Kemudian cerita berlanjut ke warung makan, dan disinilah saya mulai melihat pola yang sering muncul dalam banyak cerita horor viral. Azam melihat perempuan berpakaian hitam, berkepala plontos, berjalan tanpa alas kaki sambil menatap tajam ke arahnya.
Setelah ditanyakan kepada pemilik warung mengaku tidak melihat siapapun. Masalahnya, lagi-lagi kita hanya memiliki satu saksi. Tidak ada bukti visual. Tidak ada orang lain yang mengonfirmasi. Kalau kita memakai pendekatan objektif, maka kemungkinan yang harus dipertimbangkan bukan hanya makhluk gaib, tetapi juga kesalahan persepsi, kelelahan, kondisi psikologis, atau bahkan detail cerita yang ditambahkan setelah kejadian agar terdengar lebih dramatis. Saya juga memperhatikan bahwa sosok perempuan pelontos ini muncul tepat ketika cerita membutuhkan peningkatan ketegangan. Sebelumnya hanya suara misterius. Lalu sekarang muncul penampakan misterius. Ini pola yang sangat umum dalam penyusunan cerita horor. Ketegangan dibangun secara bertahap agar penonton terus penasaran. Lalu masuk ke bagian desage. Nah, di sini saya mulai semakin skeptis. Azam mengaku merasa seperti mendatangi rumah yang sama berulang kali, berbicara dengan orang yang sama berulang kali, tetapi nama dalam catatan tetap berbeda. Kalau kita berpikir logis, ada banyak kemungkinan selain gangguan supranatural. Bisa saja ia mengalami kelelahan setelah seharian berkeliling dari desa ke desa. Bisa saja rumah-rumah di daerah tersebut memiliki bentuk yang mirip. Bisa saja rutinitas yang monoton membuatnya merasa seperti mengulang kejadian yang sama. Fenomena seperti ini bukan sesuatu yang aneh dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang pernah mengalami kebingungan orientasi ketika terlalu lelah atau terlalu fokus pada pekerjaan dalam waktu lama. Jadi saya tidak melihat alasan untuk langsung melompat pada kesimpulan mistis. Selanjutnya cerita mulai masuk ke bagian yang paling fantastis, yaitu ketika Azam pulang melewati jalan sepi dan melihat sosok yang disebut sebagai wanita monyet. Disinilah saya mulai mempertanyakan hampir seluruh narasi yang disampaikan. Menurut cerita, Azam melihat tubuh monyet dengan kepala perempuan botak yang sama seperti sosok yang ia lihat sebelumnya di warung. Dari sudut pandang saya, kemunculan sosok ini justru terasa terlalu pas dengan kebutuhan cerita. Sosok yang muncul siang hari kemudian muncul lagi malam hari dalam bentuk yang jauh lebih menyeramkan. Secara naratif memang menarik, tetapi secara faktual justru menimbulkan pertanyaan. Kenapa hanya Azam yang melihatnya? Kenapa tidak ada pengguna jalan lain yang melaporkan kejadian serupa? Kenapa tidak ada bukti apapun selain kesaksian pribadi? Kemudian yang lebih aneh lagi, Azam mengaku menabrak sosok tersebut. Kalau benar terjadi tabrakan fisik, seharusnya ada konsekuensi fisik yang dapat diperiksa. Minimal ada bekas pada motor, luka pada tubuh, atau tanda benturan tertentu. Tetapi yang disajikan kepada kita justru rangkaian kejadian yang semakin sulit diverifikasi. Setelah itu Azam pingsan dan terbangun di lokasi yang berbeda. Nah, bagian ini menurut saya adalah titik terlemah dari keseluruhan cerita. Konsep kehilangan waktu selama berjam-jam, berpindah lokasi, mengalami berbagai kejadian, lalu ternyata semua itu diduga terjadi saat pingsan merupakan elemen yang sangat sering digunakan dalam cerita misteri. Masalahnya, semakin luar biasa suatu klaim, semakin kuat pula bukti yang dibutuhkan. Dalam cerita ini, bukti tersebut tidak pernah diberikan. Justru yang muncul adalah kontradiksi. Azam merasa mengalami perjalanan panjang selama lebih dari 2 jam, tetapi orang lain mengatakan bahwa ia sudah berada di lokasi yang berbeda sejak awal malam. Ini membuat saya bertanya-tanya, apakah yang sebenarnya terjadi memang fenomena gaib atau hanya mimpi, halusinasi, disorientasi, atau bahkan cerita yang telah dibumbui saat diceritakan kembali. Saya juga memperhatikan bahwa hampir setiap bagian penting dalam kisah ini bergantung pada satu hal, yaitu kepercayaan penonton terhadap narator. Kalau penonton percaya, maka seluruh cerita terasa menyeramkan. Tetapi kalau penonton mulai meminta bukti, maka hampir tidak ada yang bisa diperiksa.
Dan disitulah alasan utama saya sulit mempercayai kisah ini. Bukan karena saya mengklaim bahwa hal gaib pasti tidak ada, melainkan karena cerita ini tidak memberikan dasar yang cukup kuat untuk membuktikan bahwa kejadian yang dialami benar-benar bersifat supranatural. Setiap kejadian masih memiliki kemungkinan penjelasan yang lebih sederhana. Suara misterius bisa berasal dari sumber lain. Penampakan bisa merupakan kesalahan persepsi. Kebingungan arah dan waktu bisa dipengaruhi kelelahan. Ingatan manusia juga tidak selalu akurat, terutama ketika seseorang berada dalam kondisi stres, takut, atau kelelahan. Kalau saya menilai cerita ini secara keseluruhan, saya melihat lebih banyak unsur naratif daripada unsur pembuktian. Ceritanya memang menarik. Alur ketegangannya juga dibangun dengan cukup rapi. Namun sebagai seseorang yang mencoba menguji klaim-klaim misteri secara kritis, saya belum menemukan alasan yang cukup untuk menerima semua kejadian tersebut sebagai fakta. Justru semakin cerita bergerak menuju bagian akhir, semakin banyak pertanyaan yang muncul dan semakin sedikit bukti yang tersedia. Bagi saya, itu adalah tanda bahwa kisah ini lebih layak ditempatkan sebagai cerita pengalaman pribadi yang tidak dapat diverifikasi, bukan sebagai bukti keberadaan fenomena gaib. Tapi itu hanya pendapat saya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan cerita wanita monyet ini, atau kalian juga melihat banyak kejanggalan seperti yang saya lihat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian suka konten seperti ini, share ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang berpikir kritis terhadap cerita misteri viral, dan subscribe channel Jerangkong supaya tidak ketinggalan video reaksi berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.